Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Nah, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dulu dipimpin oleh ketua kelas. Siap berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, sebelum itu dicek absen dulu ya. Pertama Syifa hadir. Terus Julaika hadir. Hanum hadir. Cynthia hadir. Hanum baik, hadir semua ya. Bawa paku dan juga palu digunakan untuk buat pagar olahraga rutin, sangat perlu untuk jadi kuat dan juga bugar. Nah, ada yang tahu tidak yang saya ucapkan tadi itu apa? Sebuah apa? Pantun. Betul ya. Jadi sekarang kita akan belajar tentang pantun. Pantun, kalian juga dapat membuat pantun dengan tema tertentu, lalu melisankan atau di depan teman-teman. Nah, apa itu pantun? Pantun adalah karya sastra yang terikat oleh aturan. Setiap bait pantun terdiri dari 4 baris atau 4 larik. Kebayangkan 4 baris? Nah, setiap barisnya itu terdiri dari atas 8 sampai 12 suku. Tahu gak suku itu apa? Suku kata. Nanti ya dijelaskan. Nah, baris pertama dan kedua merupakan sampiran. Nah, sedangkan baris ketiga dan keempat merupakan isi dari pantun. Ini langkah-langkah membuat pantunnya ya. Yang pertama, memahami karakteristik pantun. Nah, sebelum memulai penulisan, kita harus memahami dulu karakteristik pantun, yaitu struktur dan kaidahnya. Seperti tadi ya, ada 4 baris, ada satu baris dari 8 sampai 12 suku kata. Terus apa lagi? Tadi teh masih banyak lagi ya. Bersajak ABAB. Yang kedua, tentukan tema atau topik pantun. Yang ketiga, tentukan isi pantun. Jadi ingat ya, isi pantunnya terdapat di baris ketiga dan keempat. Kalau sampiran mah berada di 1 dan 2. Nah, bunyi akhir baris ke-1 harus sama dengan baris ketiga. Bunyi akhir baris kedua harus sama baris keempat. Nah, terakhir cek aturan pantun apakah sudah sesuai atau belum. Nah, kalau sudah selesai membuat pantun, dicek lagi pantunnya. Nah, setelah kalian membuat pantun, nanti kalian membacakan pantun di depan teman-teman. Nah, dalam membacakan pantun itu ada hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, intonasinya. Yang kedua, jeda atau penugalan katanya. Yang ketiga, pelafalan huruf atau kata. Yang ketiga, volume suara. Jadi harus kencang ya, harus lantang. Nah, ini langkah-langkah melisankan pantun atau membacakan pantun. Yang pertama, menggunakan suara yang keras dan lantang. Yang kedua, menggunakan artikulasi yang jelas dan tidak bergema. Jadi harus A, I, U, E, O nya harus jelas ya. Yang ketiga, menggunakan kontak mata dengan audiens. Jadi jangan tunggu hayu. Yang keempat, tampil dengan penuh percaya diri. Nah, kan sudah diterangkan ya tadi bagaimana ciri-ciri pantun, terus
di dalam pantun itu ada apa saja, dan juga kalian sudah belajar membuat pantun dengan baik dan juga dengan benar. Kalian juga sudah berani tampil ke depan untuk membacakan pantun. Nah, selama pembelajaran hari ini, apakah tentang pantun, apakah ada yang ditanyakan? Saya, Boleh. kan kata ibu tadi pantun itu terdiri dari 4 baris. Ya. Tapi kenapa tokoh Jarjit pada film kartun Upin Ipin pantunnya terdiri dari 2 baris? Ya kalau di Jarjit mah, si Jarjit di toko Upin Ipin itu mah cuma 2 baris ya, cuma 2, 3 pergi ke pasar gitu kan. Nah hanya 2. Nah kalau pantun yang berisi 2 baris itu namanya Carmina ya, ingat-ingat Carmina. Carmina itu jenis pantun yang diucapkan secara spontan atau secara kilat. Nah karena pantunnya terdiri dari 2 baris, maka sampiran baris pertama itu sampiran, baris ketiga itu isi. Kalau pantun yang tadi mah baris ke-1, ke-2 sampiran, baris ketiga, ke-4 baru isi ya, karena beda. Juga masih semangat tidak belajar? Biar gak ngantuk ya, kita ice breaking dulu. Nah, kita main game dulu. Kalau kakak bilang pagi, tepuk tangan 1 kali. Kalau kakak bilang siang, tepuk tangan 2 kali. Kalau sore itu diam ya, nggak tepuk tangan. Pagi, siang, sore. Nah, siang, pagi, sore, siang, pagi, sore, pagi, sore, siang, sore, pagi, sore, siang, sore, pagi. Nah, udah ya, selesai. Sekarang kita akan membuat kelompok berpasangan. Kan ini Bapak dan juga Palu sambil bermain di depan pagar sekolah rutin sangat terlalu tubuh dan kuat dan juga beban. Pergi ke sekolah membawa uang saku untuk membeli ramuan jamu. Jangan lupa membaca buku agar gurumu kepadamu. Nah, sudah, terima kasih. Boleh duduk. Kucing malu-malu di depan pagar. Olahraga tubuh jadi kuat dan juga bugar. Pergi ke sekolah membawa uang saku untuk membeli ramuan jamu. Jika kita sering membaca buku, tetap semangat mencari ilmu. Bagus, tepuk tangan. Sudah dikerjakan semua, kita cek sama-sama ya apakah sesuai dengan ciri-ciri puisi, karakteristik puisi. Kita lihat di yang kelompok 1. Oh iya, maaf ya pantun. Nah, yang hasil kerja kelompok 1, bawa paku dan juga palu sambil bermain di depan pagar. Olahraga rutin sangat perlu tubuh jadi kuat dan juga bugar. Sudah ya, di sini sudah memuat dari ciri-ciri atau karakteristik pantun. Yang kedua, jangan lupa membaca buku agar guru kagum padamu. Sudah ya, cukup ya. Sudah benar, kelompok 1 benar.
Yang kelompok 2, di sini melengkapi pantun. Isinya itu olahraga rutin sangat perlu, tubuh jadi kuat dan juga bugar. Kalian harus mengisi sampirannya. Di sini ada kucing malu-malu 8 pas ya. Di depan pagar. Nah, ini yang kedua salah. Hanya ada 5 suku kata. Harusnya minimal 8, maksimal 12. Nah, nanti dikoreksi lagi ya, nanti diperbaiki lagi di rumah. Yang kedua, pergi sekolah membawa uang saku untuk membeli ramuan jamu. Nah, jika kita sering membaca buku 11, tetap semangat mencari ilmu. Nah, yang kedua udah betul ya. Pagi langsung ke sawah. Di jalan ketemu Pak Camat. Pendiri bukan cuma mencari ijazah, tapi cari ilmu yang bermanfaat. Tepuk tangan. Buah semangka, buah duku, biji cempedak, buah jamu. Siapa suka membaca buku pasti banyak mendapat ilmu. Setiap malam tidur pulas, pagi harinya membeli talas. Jika ingin jadi bintang kelas, harus belajar janganlah malas. Sepak bola tak boleh rusuh, biar kuat minumlah jamu. Meski sekolah terletak jauh, tetap semangat mencari ilmu. Tepuk. Pohon jati kuat kayunya, pohon lior tinggi batangnya. Murid sejati banyak ilmunya, bekal mengabdi nusa bangsa. Tepuk tangan. Ibu akan menyimpulkan dari pembahasan tentang pantun ini. Jadi pantun itu adalah sebuah karya yang dimana di dalamnya terdiri dari 4 baris. Satu baitnya dari 4 baris, terdiri dari 8 sampai 12 suku kata bersejak ABAB. Selanjutnya kita akan mengerjakan soal evaluasi. Dua baris awal dalam pantun disebut sampiran. Jumlah suku kata pada pantun adalah 8. Nah, alhamdulillah ya, sekarang kita sudah belajar pandai dalam membuat pantun serta berani tampil ke depan di depan teman-teman. Tepuk tangan buat kita semua. Nah, mungkin pembelajaran hari ini dicukupkan sekian ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh berdoa ditutup oleh ketua kelas. Alhamdulillahilladzi binikmatihilladzi tatimmus sholihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.